Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membahas soal peran bahasa Indonesia dalam dunia digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan seberapa penting sih bahasa Indonesia itu di era digital saat ini. Tentu saja penting. Perlu diketahui juga bahwa bahasa Indonesia begitu penting di era digital. Supaya apa? Supaya meskipun hanya berkomunikasi dengan HP, kita bisa mengetik bahasa Indonesia yang benar dan baik, tanpa ada kesalahan. Terus, ayo kita menganalisis peran bahasa Indonesia di era digital. Apa saja itu? Ayo kita bahas. Yang pertama, itu ada sarana komunikasi di dunia digital. Di dalam sarana ini, kita tuh mendukung konektivitas, yaitu menyatukan semua orang dari pulau yang berbeda dalam satu aplikasi dan memperkuat literasi digital, yaitu orang-orang yang lebih sering menggunakan HP dalam mempelajari sesuatu. Contohnya itu chatan dengan orang Malaysia dan penggunaan Brainly sebagai pembelajaran atau jawaban. Lalu yang kedua, penjaga identitas budaya. Nah, walaupun kita sering chatan sama orang luar, kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar budaya-budaya yang lain tuh tidak tercampur aduk di dalam budaya kita. Lalu melawan dominasi budaya asing. Kita tuh harus melawan budaya asing, apalagi kita di sini juga sudah chatan dengan bahasa-bahasa yang tercampur aduk. Lalu mencintai produk lokal. Misalnya apa sih? Kita tuh beli makanan misalnya. Lalu kita tuh gak mau beli makanan yang dari Jepang atau Korea. Kita lebih memilih makanan dari Indonesia. Contohnya, lebih memilih makan aram-aram daripada membeli sushi. Yang ketiga adalah pendorong inovasi digital. Penggunaan AI dan aplikasi berbasis lokal. Contohnya menggunakan ChatGPT atau Brainly yang tadi. Menggunakan AI juga bagus sebenarnya, tapi jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering kita jadi kecanduan. Yang keempat, tantangan dan upaya. Tantangannya tuh kesalahan bahasa. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahasa kita ini juga sering tercampur aduk Misalnya, saya makan kepiting. Di Jakarta kan ada sih yang pakai udah makan kepiting Terus upayanya pendidikan literasi bahasa. Pendidikan literasi bahasa ini sering digunakan untuk lebih memahami bahasa-bahasa Indonesia yang kental dan tidak lagi dicampur adukan. Misalnya apa? Misalnya bahasa Indonesia di kampus, penggunaan atau pembelajaran. Yang kelima, peran di kancah internasional. Peningkatan minat di dunia internasional itu artinya kita udah mendorong orang-orang luar supaya mempelajari bahasa Indonesia. Misalnya di Jepang Di Jepang juga ada banyak orang Jepang yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Pengaruh di dunia digital. Misalnya di TV, di koran juga ada pakai bahasa Indonesia yang benar dan bagus. Lalu data relevan bahasa Indonesia di era digital. Yang pertama itu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Jumlah penutur bahasa itu ada 300 juta jiwa. Itu kalau dikumpulin dari seluruh negeri, dan 250 juta jiwa ini
dari Indonesia langsung. Yang kedua, pengguna media sosial. 65 juta jiwa pengguna Facebook dan 22 juta jiwa yang aktif terus di Facebook. Lalu ada 19,5 juta jiwa pengguna Twitter dan 300 juta jiwa dari pengguna global. Lalu yang kedua, akses teknologi digital. Kepemilikan perangkat seluler. Di tahun 2022 telah ada 67,88 juta jiwa yang telah memiliki telepon seluler. Artinya era digital ini bentar lagi datang kepada kita. Yang ketiga, ada peran bahasa Indonesia di iptek. Ini menurut NLP. Ada yang nomor 2, ada 67,88 juta jiwa yang telah memiliki telepon seluler. Lalu ada peran bahasa Indonesia di iptek, yaitu bahasa Indonesia juga telah merilis atau menyuapi orang-orang dengan teknik steaming, part of speech, dan tagging. Tantangannya tuh kesalahan penggunaan bahasa. Di Indonesia juga banyak nih kesalahan penggunaan bahasa. Dan upaya yang dijalani adalah pemerataan bahasa Indonesia di negara Indonesia sendiri, yaitu di setiap pulau-pulau atau di setiap daerah digunain bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa vital. Nah, jadi kesimpulannya bahasa Indonesia adalah bahasa vital untuk menjaga identitas dan terdapat tantangan dan upayanya sendiri. Sekian penjelasan dan untuk perhatiannya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.